perkenalkan nama aku Siti Masnida dengan NIM akhir 018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi web menggunakan Laravel, mulai dari proses instalasi, konfigurasi, sampai membantu atau membuat fitur create, update, and delete. Aplikasi yang saya buat adalah aplikasi data obat. Oke, kita langsung buat aja. Pertama-tama yang kita butuhkan itu adalah menginstal Rapel 13. Namun, ada beberapa kebutuhan sistem yang harus kita penuhi. Yang pertama, dari PHP-nya itu harus versi 8.2 atau lebih ke atas. Nah, di sini saya menggunakan PHP 8.3.28. Yang kedua, itu Composer versi 2 ke atas juga. Nah, sebagai dependensi manajernya. Yang ketiga, kita butuh web server, yang dimana saya memakai WAMP 64 yang sudah include dengan Apache dan MySQL. Dan kebetulan database-nya tersendiri juga kita memakai MySQL versi 5.7 ke atas atau MariaDB 10.3 ke atas. Yang terakhir itu ada ekstensi PHP yang wajib aktif, antara lain ada OpenSSL, MBString, Tokenizer, XML, and Chipta. Sekarang kita mulai install dulu untuk Laravelnya. Nah, kita akan menggunakan terminal atau base untuk menginstal Laravelnya itu. Buka dulu CMD atau terminal atau base untuk menginstal Laravelnya tersendiri. Nah, di sini kita untuk menggunakan nah, kita itu pakai fungsinya dari Composer. Nah, di sini kita akan menggunakan Composer, kita akan buka dulu CMD-nya, lalu kita akan masuk ke folder yang akan kita install menggunakan Laravelnya tersebut. Nah, di sini kita menggunakan cd, c, nah, wamp 64 www. Nah, di sini kita akan masuk ke folder yang akan kita install untuk Laravelnya. Oke, sudah masuk. Nah, di sini lanjut kita untuk eee, install Laravelnya kita menggunakan kode Composer create project. Nah, Laravel. Laravel. Nah, untuk ini itu adalah nama folder yang akan kita buat untuk menginstal sebuah Laravel dan juga folder yang akan kita nanti isikan kode-kodenya. Nah, di sini kita langsung enter aja. Nah, di sini kita harus nunggu dulu karena prosesnya akan cukup memakan waktu yang lama, jadi kita akan percepat aja. Nah, di sini sudah ada beberapa, masih terus menunggu sampai nanti selesai, ya. Nah, di sini kita masih tetap akan menunggu sampai selesai karena masih generating optimized auto load filesnya, guys. Nah, di sini aku akan menjelaskan juga apa sih kegunaan Composer dan PHP exe itu. Nah, kalau Composer itu fungsinya sebagai package manager untuk PHP. Nah, jadi kalau misalkan kita mau install Ravel atau library lain, kita tinggal jalankan aja perintahnya pakai Composer dan dia akan secara serta mengunduh dan mengelola semua dependensinya secara otomatis. Nah, tanpa Composer ini kita harus download dan setting library satu persatu secara manual. Nah, makanya itu kenapa sih Laravel perlu di-download dulu agar mempermudah kita tidak harus mengelola secara manual satu persatu. Nah, sedangkan PHP exe itu adalah file executable PHP yang dijalankan lewat command line. Nah, biasanya itu dipakai Laravel untuk menjalankan perintah-perintah seperti PHP Artisan Migrate, PHP Artisan Serve, dan lain-lainnya. Makanya kenapa kita perlu setting environment variable agar sistem tahu mana sih lokasi PHP exe kita yang
Oke, di sini saya akan menjelaskan juga apa sih kegunaan komposer dan VHPXA. Nah, kalau komposer itu fungsinya sebagai package manager untuk VHP. Nah, jadi kalau misalkan kita install Ravel atau library lain, nah kita itu tinggal jalanin aja perintah komposernya dan dia tuh akan mengunduh serta mengelola semua dependensinya secara otomatis. Namun kalau kita nggak pakai Composer, kita tuh harus download dan setting library-nya satu persatu gitu loh secara manual. Nah, terus kalau sedangkan PHP exa itu adalah file executable PHP yang dijalankan lewat command line. Nah, ini tuh yang dipakai Laravel untuk menjalankan perintah-perintah seperti PHP Artisan Shell, PHP Make Migrate atau PHP Artisan Migrate, terus PHP Make Model nama projectnya. Nah, terus makanya sih kenapa kita harus setting environment variabelnya agar si PHP itu eh, atau sistemnya itu nggak salah baca lokasi PHP-nya gitu. Oke, di sini levelnya udah selesai terinstall gas ya. Nah, terus kita akan lanjut ke bagian setting environment variable. Nah, di sini biar tahu atau misalkan ada beberapa kadang kenapa sih Laravelnya bisa aja nggak ke download gitu, nggak ke install? Karena biasanya petnya itu si sistemnya itu salah baca petnya. Nih, karena aku udah setting environment variabelnya, jadi eh kita langsung aja buat atau apa namanya, buat project-nya aja ya guys, karena aku udah di-setting environment variabelnya. Nah, terus tapi kenapa kita harus, setting dulu environment variabelnya? Karena, setelah kita install, si environment variable ini supaya sistem bisa mengenali PHP-nya dan komposer dari manapun. Nah, caranya kita buka sistem properties, terus klik advance, lalu environment variable. Nah, di bagian sistem variable kita cari path-nya. Nah, yang path-nya itu yang berpengaruh. Karena nantinya kalau misalkan sistemnya nggak bisa baca path-nya atau salah baca path-nya ke si PHP-nya, nantinya bakal error dan si Laravel ini nggak akan terinstall secara sempurna. Nah, kalau udah, nanti tuh kita emang harus, restart dulu komputernya. Nah, karena aku udah di-setting PHP-nya, path-nya juga udah setting jadi versi yang 8.3.28 itu, jadi aku nggak perlu lagi, eee, untuk restart laptop aku gitu. Nah, kita langsung aja ke membuat project Laravel barunya. Nah, untuk membuat, project Laravel baru, kita akan membuka terminal lalu masuk dengan perintah cd wampp, ww. Nah, di sini udah betul ya, udah karena udah masuk ke folder yang ini, jadi kita langsung aja buat yang tadi, yang ini yang di atas ya. Nah, ininya. Karena aku udah masuk tadi, udah buat dan udah terinstall nih semuanya. Nih udah selesai. Nah, tapi kalau semisal nanti ada gagal install nih,
Nah, biasanya itu akan muncul kayak, apa ya, si sistemnya itu akan ngebaca, bahwa VHC-nya itu nggak mendukung untuk Laravel 13. Nah, makanya itu kita harus setting environment yang tadi variabelnya dan kita harus update juga PHP-nya dari misalkan 8, titik 3 atau 8 titik berapa, jadi yang lebih versi atas lagi agar si sistemnya itu ngebaca dan Laravelnya ini yang versi 13-nya ini bisa kita install secara, sampai titik berhasil gitu loh. Nah, terus intinya kita harus, versi yang lebih tinggi, misalkan kayak tadi aku PHP jadi PHP versi 8.3.28. Nah, karena mungkin kalau misalkan versinya masih di bawah itu, Laravel 11 atau 13 ini nggak akan bisa, eee, apa ya, terinstall secara sempurna karena PHP-nya masih di bawah, gitu. Berarti kita harus nge-update dulu PHP-nya yang ada itu. Nah, kalau udah selesai ini, kita, buka VS Code atau Visual Code untuk, untuk membuka folder yang udah kita buat. Nah, di sini kan kita buat dengan nama Laravel, slice Laravel ujian. Nah, nanti setelah semuanya terinstall seperti ini, akan muncul folder eee di folder di dalam folder file manager, di dalam, folder www, itu akan ada folder bernama lagi ujian. Nah, itu folder itu yang akan kita, setting beberapa kodenya, beberapa, eee, pet eee koneksinya agar bisa membuat web yang data obat tadi. Oke, kita beralih aja, Nah, sekarang aku udah masuk lagi ke VS Code. Kita lanjut lagi, pertama-tama setelah, Laravelnya udah terbuat, udah di-install, kita harus buat dulu database untuk mengaktifkan koneksi antara, kode yang ada di VS Code sama database ini agar nanti saling terintegrasi. Nah, untuk kita membuat database ini, kita harus buka browser dengan akses localhost phpMyAdmin 5.2.3. Nah, di sini kita akan membuat, eee database baru yang bernama di sini nih ada. Nah, kita akan membuat database baru ya, guys. Nah, di sini kita caranya new, terus kita klik database-nya. Nah, karena aku rasa nama ujian, jadi aku mau pakai DB strip ujian. Ini untuk membuat database yang nantinya akan berisikan kode-kode yang akan terintegrasi dari saling koneksi gitu ya. Jadi nanti akan saling misalkan kayak kita untuk, create, update ya, nanti akan kelihatan di dalam ini gitu kok. Kalau ada yang di-update, ada yang dihapus juga. Nah, kita langsung aja create ya, guys. DB ujian, oke. Udah nih, kalau udah, kita langsung aja nih ya, guys, nih. DB ujian ya, terus create aja. Nah, langsung terbuat di sini namanya DB ujian. Nah, sekarang kita akan pindah ke VS Code eee, untuk, kayak rubah-rubah biar kehubung juga ke database-nya nantinya. Oke, guys. Sekarang kita udah masuk di VS Code-nya. Pertama-tama kita buka file, lalu open folder. Nah, udah gitu kita cari ke sini, masuk ke WMPP sesuai yang tadi ya, guys. www, terus nah ujian. Nah, ini tuh Laravel yang tadi udah kita install dengan nama project, ujian. Oke, semua akan otomatis ada nih ya, guys. Oke, pertama-tama kita masuk ke file env. Nah, untuk di sini kita harus, ganti dengan nama, aplikasinya apa. Misal kayak aku nih, aku mau namanya data obat. Nah, gitu. Terus, nah di sini, nah di bagian ini kita harus ubah juga. Nah, ini harusnya nggak pakai ini ya, guys. Nah, kita hapus dulu ya ininya, guys. Oke, oke, bentar ya, guys. Kita benerin dulu. Nah, SQLite ini kita ganti jadi MySQL. Terus Laravelnya ini kita sesuaikan sama nama database yang udah kita buat di
SQL tadi. Nah, kalau udah, nah, kenapa sih kita harus setting koneksi database di NV agar nanti data Laravel dengan database tadi itu saling berhubungan. Jadi nanti kalau semisal ada file yang kita buat, nanti itu akan masuk. Kayak misalkan migration, kan itu harus ada tuh, nanti akan masuk di database atau di MySQL yang udah kita buat. Nah, terus di sini untuk, bagiannya yang diubah itu DB connection-nya dari SQLite jadi MySQL. Lalu untuk DB host-nya tetap sama, DB port-nya tetap sama, yang diubah itu database, DB database-nya. Sesuaikan dengan nama project kalian atau nama database kalian di MySQL-nya ya guys. Nah setelah itu, kita sudah selesai, tidak ada yang diubah lagi, cukup bagian ini saja, bagian ini saja, dan ini ya guys. Nah, kalau untuk yang atas ini kenapa aku kasih tanda kutip, karena di VS Code itu nggak boleh ada tanda spasi. Kalau misalkan ada tanda spasi, kita harus pakai tanda kutip, kecuali, kalau ada mau kayak gitu pakai underscore gitu loh. Nah, udah guys. Oke, kita akan lanjut ke migration di Laravel. Migration di Laravel itu fungsinya seperti version control untuk struktur database. Jika atau jadi, daripada kita buat tabel langsung di adminnya secara manual, kita buat file migration yang berupa atau yang berisi kode PHP untuk mendefinisikan struktur tabel. Keuntungannya adalah struktur database bisa di-track perubahannya, bisa di-share ke tim lain, dan bisa dijalankan ulang di komputer manapun atau dengan perintah PHP artisan migrate. Nah, di sini kita akan jalankan migrasi dan cek tabelnya. Kita akan buka terminal, lalu jalankan perintah PHP artisan migrate. Oke. Nah, PHP Artisan ini digunakan untuk membaca semua file migration di folder database di dalam tabel migration dan mengeksekusinya ke database. Nah, kita akan lihat nanti hasilnya di PHP My Admin apakah sudah terbentuk secara bawaan, yaitu yang berisi user, password reset, content, token, season, chain looks, dan jobs. Nah, ini semua akan dibuat oleh Laravel otomatis. Oke, guys, kita lihat. Nah, di sini ada yang error, guys. Oke, kita harus lihat dulu nih ya di database-nya apakah udah muncul, guys. Oke, udah nih, guys. Udah ada ya muncul. Tuh, masuk, guys. Nah, tuh. Tuh juga, guys, muncul. Guys, ternyata kan di sini ada bagian yang error ya. Nah, itu tuh harus ada yang diperbaiki di apps. Lalu kita ke provider. Nah, di sini kita harus perbaiki guys. Ada yang harus diperbaiki. Oke guys ya, kita cobain pakai ini. Kita fresh PHP artikan migrate fresh agar tidak ini ya guys ya. Oke. Terus PHP artisan DB sip ya untuk hasilnya. Nah, sini database. Oke guys, ya kita lihat dulu di sini ke PHP MySQL-nya lagi. Apakah dia udah masuk lagi? Kita ini dulu, guys. Nah, masuk di sini guys semuanya. File ininya ya, file migration-nya itu masuk. Di sini ada change look yang tadi aku udah bilang. Nah, di sini kita akan menjalankan project Laravel-nya. Nah, untuk menjalankan project Laravel, kita harus buka terminal dan pastikan sudah di dalam folder yang tadi yang cd c.2 wamp 64 ujian. Lalu kita akan coba jalankan PHP Artisan Serve guys di Discord ya. Kita cobain Artisan Serve. Nah, muncul nih guys ininya. Kita klik, lalu kita ke sini, lalu kita akan buka di sini. Yeay, nah berarti ini artinya berhasil guys. Nah begitu, kalau bisa di Artisan Chef lalu muncul Laravel, nah artinya itu bisa guys.
Lalu, port yang digunakan Laravel itu biasanya menggunakan port 8000. Nah, tertera ya di sini, guys. Nah, ini 8000 ya, guys. Nah, saat dijalankan dengan PHP Artifact, nanti alamat aksesnya akan berubah dengan http titik dua satu dua tujuh titik nol titik nol titik satu titik dua delapan ribu. Nah, atau localhost titik dua delapan ribu. Kalau port 8000 sudah dipakai aplikasi lain, kita bisa tentukan port lain dengan perintah PHP Artisan Self strip strip port 8 sama dengan 8080 misalnya. Nah, lalu port default untuk HTTP adalah port 80, guys. Udah ya, tadi kita bisa lihat juga di sini nih. Di file INV-nya ya, guys. Nih. Nah, yang tadi kita ubah di sini. Enggak ya. Nah, kan kalau di sini tuh ininya 3306 nih ya, guys. Nah, jadi kalau kita akses website tanpa nulis port browsernya, otomatis akan pakai 80. Tapi untuk HTTPS kita menggunakan port 443, sedangkan kalau MySQL itu portnya 3306. Jadi kita pakainya MySQL ya, guys. Di sini portnya makanya 3306. Makanya kenapa di ENV kita tadi isinya 3306 gitu, guys. Nah, di sini kita akan buat file migrasi untuk tabel obat. Nah, sekarang cara buatnya itu untuk tabel file migration-nya kita udah siapkan. Kita harus siapkan nih di sini ya. Tadi kita buka dulu file migrasinya. Oke, bentar ya. Aku ini dulu. Nah, create obat tabel ya, guys, di sini. Nah, nanti tuh eh, di dalamnya ada definisi struktur tabel obat dengan kode file obat. Nah, kode obat, nama obat, jenis, tanggal kadaluarsa stok, dan timestamp-nya atau tanggal kadaluarsanya. Nah, setelah kita jalankan PHP Artisan Migrate, kita bisa lihat bahwa tabel obat sudah terbentuk di PHP My Admin dengan struktur yang sesuai. Kita lihat lagi ya, guys ya. Di sini. Lalu kita ke tabel obat-obat kulit. Oke. Buat. Nah, ini ya obat ya, guys ya. Nah, masih kosong ya, guys. Di sini masih kosong. Nah, kita belum isi nih. Oke. Lanjut kita ke bagian apa sih kegunaan routing di Laravel? Kita balik lagi ke sini, guys. Ke sini nih. Ada root ya. Nah, kita akan masuk ke web. Nah, di sini tuh gunanya ini sebagai penentu arah. Semisal kayak kita mau akses URL tertentu di browse kayak kodenya tuh misal HTTPS localhost admin atau slice admin slice root data obat. Nah, berarti kita tuh akan menampilkan from untuk mengisi atau mengupdate data obat tersebut gitu ataupun menghapus seperti itu ataupun kita slice login berarti itu ada di bagian login gitu, guys. Nah, jadi routing ini menentukan sih kode mana yang tadi sudah saya dijalankan, misalkan khususnya benar di web PHP ini, misal ketika pengguna akses slash obat, routernya akan memasukkan ke obat controller untuk method index menampilkan daftar obat gitu, guys. Nah, di sini web PHP-nya akan kenapa di sini nih ada halaman utama, terus ada halaman login, proses login, karena di soalnya kita harus autentikan ke login, guys. Nah, udah nih tuh. Nah, lalu di sini ada kegunaan model view controller. Nah, di bagian sini ya, guys, nih ada di dalam folder HTTP ada controller, ada model, and iya, betul. Model and view-nya tadi di bawah ya, di sini nih, guys. Nah, terus apa sih kegunaannya mereka tuh? Nah, Laravel itu menggunakan arsitektur MVC atau model itu bertanggung jawab mengurus semua hal yang berkaitan dengan data dan database. Nah, di sini kita punya model obat yang mempresentasikan tabel obat. Nah, betul ya di sini ada model. Nah, ada obat PHP yang berisinya ada
nama kode obat, nama obat, jenis tanggal kadaluarsa, dan stoknya, guys. Terus, view, kalau bagian view atau di sini ada view ya, terus ada out, layout, terus ada file obat. Nah, di sini tuh view ini adalah tampilan yang akan dilihat oleh pengguna yang dibuat menggunakan Blade Template Engine milik Laravel. Biasanya file view ini ada di folder list view atau view. Nah, betul ya guys. Nih ada list view, terus dalam folder view juga adalah semuanya, ada aus, layout, dan obat terbagi lagi. Lalu controller itu yaitu, nah ini ada di sini ada controller, ada obat controller. Itu tuh jembatan antara model model dan view, di mana mereka menerima request dari user, meminta data ke model, lalu mengirimkan data tersebut ke view untuk ditampilkan. Nah, di sini kita punya obat controller PHP yang dimana menangani semua proses proses create, update, and delete untuk data obat. Tuh guys, lalu kita lanjut lagi ke view halaman login. Di sini kita masuk ke view, lalu ada out, lalu kita masuk. Nah, di sini tuh autentikasi untuk login agar admin itu bisa login. Nah, di sini udah ada ya terisi. Nah, dengan kodenya seperti ini. Nah, di halaman view untuk halaman login ini saya buat dengan tampilan yang clean menggunakan Bootstrap 5, di mana ada form input, email dan password, tombol login, dan juga ada checkbox ingat saya agar siapa tahu nanti takutnya lupa gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ada error login, pesan errornya akan muncul di bagian atas form. Nah, file ini ada di list view, folder out, and login .php. Nah, lalu kita akan tampilkan ya guys ya. Nah, kita kan tadi udah PHP ini. Kita masuk ke sini, lalu kita slice aja login. Apakah berjalan? Nah, seperti ini ya guys. Nah, tapi kita belum bisa masuk karena kita belum autentik ininya ya. Tuh, kalau misalkan error, email atau password salah gitu guys ya. Kalau untuk view dashboard atau halaman utama, saya menggunakan layout apps. Nah, di sini layout untuk aplikasi atau halaman utama yang sebagai template induknya. Di sini ada navbar yang di atas namanya berisi menu daftar obat, nama user yang sedang login, atau tombol logout. Layout ini digunakan untuk semua halaman setelah login. Nah, guys. Ya, kita coba lagi ya PHP Artisan. Artisan shop. Nah, gitu ya guys. Coba lagi apakah dia ini. Nah, kan masuk ya. Tapi masih belum bisa masuk karena view-nya belum dibuat. Oke guys. Untuk bagian view prompt, tambah dan edit, saya membuat folder berisikan nama obat. Di sini ada create, blade. Nah, di sini create itu untuk menambahkan data obat. Nah, ya guys ya, seperti ini. Tuh ada isinya sesuai dengan yang tadi kayak kode obat, terus nama obat, terus ada jenisnya, terus ada tanggal kadaluarsa dan stoknya. Nah, untuk edit juga sama. Di sini kita bisa edit kayak hapus ya guys ya, kayak gitu. Oke guys, sekarang kita coba ya untuk login. Nah, di situ namanya admin obat kalau login. Nah, kita masuklah ke daftar obat. Namun daftar obatnya belum kita ada gitu, masih kosong ya. Terus tapi tetap bisa guys tambah obat ya di sini. Nah, bisa nih. Misalkan nih aku coba kita pilih sirup guys. Set, simpan. Nah, ada. Terus kita lihat juga di database-nya obat. Obat, terus kita lihat struktur. Nah, ada guys, tuh ada ya. Hari ini baru ditambahkan. Oke guys, kita cobain lagi ya. PHP Artisan Serve Up. Nah, dan untuk kita ke sini ya. Nah, udah muncul guys. Terus tadi ini tabel yang kita tambahin. Sekarang kita coba hapus. Kita lihat dulu di sininya guys. Nah, kita refresh. Nah, muncul ya guys. Nih, lalu kita ke obat. Terus kita coba hapus lagi yang tadi ya. Tanpa hapus. Oke, data berhasil dihapus. Dan kita lihat juga di sini kita refresh lagi. Apakah kehapus? Oke, betul guys, kehapus juga.
Lalu kita bisa log out juga. Nah, kembali lagi ke menu awal ya, guys. Baik, sekarang kita lanjut. Di sini ada bagian yang mau aku jelaskan yaitu middleware. Nah, di mana eh kita middleware itu kegunaannya itu sebagai penjaga pintu atau setiap request yang masuk bisa di-sharing dulu atau di-sharing oleh middleware. Sebelum sampai ke controller, biasanya middleware ini contohnya out yang saya gunakan di sini untuk mengecek apakah pengguna sudah login atau belum. Kalau belum, login akan terus diarahkan ke halaman login. Jadi tetap apa ya, login dulu ya guys gitu. Gak bisa langsung ini apa masuk gitu. Tapi kita harus login dulu. Nah, setting yang saya gunakan itu ada middleware autentikasi di sini di bagian web PHP. Bentar ya, kita lihat dulu. Nah, ini ada root middleware. Nah, ini guys ya, dimana kita akan, nah, dengan membungkus root obat di dalam root middleware atau out itu menjadi sebuah grup. Nah, dimana semua root yang dalam grup itu otomatis akan diproteksi. Kalau semisal dicoba langsung akses menggunakan URL obat tanpa login, sistem akan ngedirect terus di halaman login gitu. Nah, di sini kalau saya coba ya gitu tanpa login misalkan nih. Nah, jadi misalkan saya di sini langsung slash aja obat. Apakah dia akan tetap masuk? Nah, tentu dia akan tetap di halaman login karena dia harus karena saya membuat autentikasi login. Jadi eh, tetap login gitu ya, guys ya. Nah, terus di sini kita akan masuk lagi. Nah, tentu yang tadi saya jelaskan di mana ada view daftar obat. Nah, di sini ada view daftar obatnya terlihat langsung. Nah, ini adalah tampilan daftar obat yang menampilkan semua data obat dengan ada kolom nomor, terus jenisnya, kadarnya dan stoknya. Di sini juga statusnya kalau semisal datanya 30 itu hampir habis gitu ya. Nah, di sini ada di web sini tentang eh tweet ya. Ada bahwa di sini menjelaskan tentang oke bentar ya. Ada ininya bahwa ada batas-batasnya misal kalau kayak di sini nih 75 itu menipis stoknya, 55 menipis, 30 habis, hampir habis, 10 itu habis, dan 150 itu aman, gitu ya guys. Terus kita bisa tambah obat yang kita cobain ya tadi, udah kita cobain yang ini, kita cobain stoknya 78 semisal ya, 78. Jadi jenisnya kita pilih sirup ya guys, simpan. Nah ada di sini, terus stoknya berarti menipis, terus kita hapus ya, coba hapus lagi. Nah, gitu ya guys ya. Dan pasti di sini juga tetap akan kehapus gitu di PHP adminnya. Nah, tuh tetap segitu. Lalu kita akan tutup. Nah, di sini tuh ada admin apotek namanya karena kita tadi masuknya pakai admin gitu. Nah, kita logout. Nah, akan tetap kembali ke awal ya guys.